Kira-kira nih kita kalau berandai-andai Bang ternyata benar. Budiman jadi cawapresnya Prabowo. Kira-kira akan menimbulkan kegaduhan atau apa yang akan terjadi kira-kira Bang? Syok, Pak. Sok. Syok. Syok. Yang sok siapa nih Abang yang sok? Bukan. Itu tadi. Coba tanya ke teman-teman di Golkar gitu ya. Iya. Ya, syok, Pak. Karena itu nggak mungkin masuk dalam pemikiran atau apa. Jangan sampai hati lah, pemikiran aja lah. Oke, hari ini nggak mungkin, tapi kan politik kita ini dinamis ya Bang, menjelang 2024. Ya. Mungkin saja ya, Ya. kalau emang ini. Coba Mas Darwin, ada nggak calon presiden kita yang tiba-tiba Calon apa? setelah reformasi? Calon presiden Ya. yang tiba-tiba. Nggak ada emang. Nggak ada, Pak. Meskipun Pak Jokowi dianggap dari grassroots. Iya. Tapi kan berproses dari wali kota Solo, Iya. jadi gubernur DKI, baru kemudian jadi presiden. Iya, betul. Gak ada yang tiba-tiba melompat. Ada based on-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, seperti biasa, kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, kali ini kita kehadiran narasumber yang tidak seperti biasa. Hari ini kami menghadirkan seorang aktivis politik yang mana beliau pernah menjadi fungsionaris Golkar, kemudian pernah berada di belakang Ketua Umum Surya Paloh ketika akan maju menjadi Ketua Umum Golkar, kemudian pernah berada di Partai Amanat Nasional, kemudian juga menjadi staf khusus Wakil Gubernur DKI. Pastinya beliau bukan orang baru di kancah politik nasional. Langsung saja kita menyapa Bang Samuel Nitisaputra. Apa kabar Bang? Baik, Mas Darwin. Lama nggak kelihatan, nggak beredar. Abang kemana selama ini? Ya, sempat pensiun. Jadi Pensiun. bapak rumah tangga. Wah, ini mulai muncul lagi Bang ya? Ya, ini kayaknya peringatan 25 tahun reformasi. 25 tahun reformasi. Kita dulu terlibat di reformasi, masih di Surabaya, kemudian dari situ mengantarkan saya ke Jakarta, ya. Pada waktu Pak Abdul Wahid sebagai presiden, ya. Lalu kita beraktivitas di NGO, dan pada 2005 saya diajak senior yang sangat saya hormati, Pak Tajudin Nur Said, untuk bergabung di Partai Golkar. Nah, dalam perjalanan itu memang saya tidak lama di situ beraktivitas karena ada penugasan lain, misalnya saya pernah sempat membantu almarhum Pak Sarwono Kusumaja, lalu terlibat dalam bersama Mas Trisno Bahir dan Pak Toto Daryanto, Ketua Umum dan Ketua Bapilu di PAN, untuk menangani pilkada-pilkada itu. Nah, dari situ sebenarnya saya sempat break 3 bulan karena saya kehilangan seorang putra saya. Lalu beraktivitas kembali membantu Pak Surya ketika mau maju Ketua Umum Golkar. Dan dari situ baru saya terlibat sebagai deklarator, ya, dan kemudian jalankan sebagai fungsi wakil sekjen di Ormas Nasdem sebelum jadi partai politik. Keliling Indonesia 2 tahun, untungnya kemudian jadi partai politik saya berhenti. Karena kalau nggak berhenti, bisa-bisa pulang ke rumah dipanggil saya sama anak saya, ya. Karena nggak kenal lagi kan. Karena saya baru punya anak lagi waktu itu, masih kecil. Habis itu 2012 saya break karena saya mengalah. Ini bentuk emansipasi Pak Darwin. Oh gitu. Ya, saya ditantang untuk membuktikan bahwa saya punya emansipasi enggak gitu, ya. Karena istri saya punya karir di luar negeri, jadi saya mengalah, saya ikut dia. Karena anak saya waktu itu masih 2,5 tahun. Setelah kembali ke Jakarta agak belagu. Merasa kok
lingkungannya berubah gitu ya. Iya. Tahun berapa tuh Bang? 2016 ya, 15 ke 16 gitu. Nah, akhirnya saya jadi entrepreneur Ah, dan profesional, jadi komisaris gitu ya. Perusahaan. Nah, 2019 kemarin, ya akhir 2019, teman saya yang ngajak lagi karena dia mau running sebagai wakil gubernur menggantikan Pak Sandiaga Uno. Arijak Patria ajak saya pikir oke, saya coba lah. Apa masih kompatibel nggak saya gitu, dengan dunia politik iya, ya. iya, iya, iya. Ya selesai kemarin, akhir tahun lalu, 2022. Tapi masih ya jadi profesional aja Oke. minta Pak Gub jadi komisaris di apa BUMD ya. perusahaan publik sebetulnya. Oh, Perusahaan publik yang ya. sahamnya dimiliki DKI lah. Oke. Oke, Bang. Ini melihat kondisi politik hari ini menjelang tahun politik 2024 mendatang, Abang melihatnya kacamata Abang gimana nih kondisi hari ini, Bang? Sangat unik, Mas Darwin. Jadi politik hari ini kalau kita sadari ada keunikannya dibanding pemilu-pemilu sebelumnya atau politik sebelum hari ini. Kenapa? Karena marketnya berubah, pemilih kita berubah. Pemilih kita hari ini 50% lah katakanlah itu diisi oleh generasi Y dan Z, milenial dan Gen Z ya. Di mana mereka ini cara berpikir, cara memilih, cara menentukan sikap itu sangat berbeda. Misalnya, saya kasih contoh konkret. Ya. Banyak orang menafsirkan sikap yang disebut Mas Wali Kota Surakarta ini, Mas Gibran, dianggap mengambang dan sebagainya. Kalau saya pribadi menganggap sikap Mas Gibran bukan sikap mengambang, yaitu sikap yang related sama Gen Y dan Z itu. Oke. Itulah sikap generasi Y dan Z yang juga saya temui di rumah saya. Anak saya misalnya Gen Z. Ya sikapnya seperti itu. Kalau kita hubungkan dengan produk misalnya, mereka tidak loyal pada satu brand. Mereka nggak punya loyalitas pada brand. Mereka punya banyak opsi. Mereka memilih yang terbaik atau termurah harganya misalnya. Atau termudah aksesnya. Ya seperti itulah pemilih kita. Jadi nggak salah kalau ada satu media besar, Litbangnya melakukan survei, yang sampai hari mengatakan 45% pemilih Gen Y dan Z itu belum menentukan sikap. Ya itulah, bukan mengambang. It's the nature of generation. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat ke partai-partai politiknya, Bang, ada yang udah mulai start gitu ya, ada yang mulai melakukan black campaign lah atau apa, apalagi kalau kita kaitkan dengan capres gitu. Abang melihatnya bagaimana? Ya, kalau hari ini partai politik masih melakukan cara-cara politik lama, menurut saya, ya mereka harus siap-siap untuk ditinggal. Misalnya melakukan black campaign, beda sama negatif campaign ya. Kalau dia melakukan black campaign, saya rasa hari ini generasi Y dan Z sebagai pemilih yang dominan tadi akan meninggalkan mereka. Mereka akan dapat suara dari situ. Ketika mereka melakukan sesuatu, attacking pada katakanlah kompetitor atau lawannya, harusnya cukup di negatif, jangan di black. Karena ketika black campaign, netizen itu akan melakukan perimbangan sendiri. Coba lihat, ada channel atau narasum atau host dibully misalnya. Nah, mereka langsung ada perimbangan di komentarnya itu kalau lihat. Ya, itulah karakter Y dan Z. Jadi nggak akan mendapat market dia kalau dia black campaign hari ini. Oke. Nah, kalau kita bicara strategi, kebetulan kan Abang punya pengalaman di PAN, pernah di Bapilu gitu ya, strategi pemenangan. Harusnya partai-partai politik sekarang itu menggunakan strategi bagaimana, Bang? Ya. Karena saya sebut unik tadi, memang tidak bisa full kita punya satu strategi untuk menghadapi misalnya generasi Y dan Z. Ya. Karena masih ada X dan boomer masih ada, ya. Jadi menurut saya, partai kan punya resource banyak. Di partai ada yang generasi
lahir tahun 50-an masih kan? Ada yang lahir tahun 60, 70. Nah, partai harus bisa memixkan komunikasi mereka melalui tadi fungsionalis partai di masing-masing generasi. Biar mereka berkomunikasi dengan generasi masing-masingnya. Iya. Jadi mix channel atau mix spokesperson supaya related dengan pemilihnya. Kalau di bisnis kan marketnya. Nah, jangan tunggal. Tadi contohnya tadi. Mungkin PDIP punya Mas Gibran. Nah, Mas Gibran akan berkomunikasi untuk Gen Y dan Z. Tapi kan ada Bang Panda misalnya, yang generasinya berbeda. Ya biar dia komunikasi dengan generasinya. Tapi jangan tunggal, karena ini situasi perubahan. Perubahan generasi. Di mana hampir semua generasi, mulai yang lahir tahun 45 sampai tahun 2000, di bawah 2010, sudah beraktivitas. Sudah SMA ke atas. Nah, kalau dia tunggal, ya dia akan dapatnya tunggal. Gitu. Nah, kalau terkait koalisi Bang, ini kan sekarang kalau kita mengaca ke pertarungan capres, partai ini lagi sibuk dengan koalisinya masing-masing. Abang lihat gimana itu? Menurut saya ada beberapa koalisi kan? Ada beberapa koalisi. Menurut saya ada yang mereka sebetulnya kalau partai secara filosofis kan harusnya berkoalisi sesuai dengan ideologis atau ideologis kan bahasa lama Mas Erwin ya. Oh gitu ya. Kalau kita pakai misalnya ciri khas lah ya, ciri khas masing-masing. Karena misalnya kita klaim ideologis nasionalis gitu. Oh iya. Ya kan kadang-kadang orang klaim hanya tren aja. Ditanya nasionalis itu apa nggak tahu juga dia. Gitu. Kita ngomong ciri khas lah. Segmen pasarnya misalnya. Menurut saya udah banyak yang tepat lah. Misalnya di koalisi yang paling besar sekarang ya, Pak Prabowo, ada Gerindra, Golkar, PAN, PKB lah. Misalnya Golkar, PAN, dan Gerindra, itu secara nature-nya menurut saya sama ya. Sama. Jadi berkoalisi menurut saya tepat sekali. Mungkin hanya yang agak aneh PKB ya. Karena segmen PKB kan tidak sama dengan segmen PAN ya. Jadi ya agak di luar itu menurut saya PKB ya. Koalisi perubahan ada PKS, Demokrat, ada Nasdem. Ya, secara lahiriah Nasdem memang nggak ketemu sama PKS ya. Harusnya. Cuma saya nggak tahu. Ya ini kan kembali lagi kadang-kadang koalisi tidak based on tadi, tapi based on-nya dia pragmatis ya. Sehingga pilihan-pilihan pragmatis atau pilihan-pilihan kan ada pilihan tanpa pilihan Pak, gitu. Karena pilihannya tanpa pilihan ya udah akhirnya mereka bergabung misalnya. Demikian juga di koalisi yang mendukung Mas Ganjar ya. Saya lihat ketemulah P3 dengan PDIP yang B-nature sama, misalnya Jawa Tengah dan sebagainya. Nggak aneh juga sebetulnya. Yang aneh tadi misalnya, termasuk mungkin yang belum tentu tapi digosipkan kan, misalnya PSI ke Prabowo. Padahal PSI dari dulu dibangun dengan based on isu-isu atau kader yang secara nature-nya nggak ketemu nih, ya kan? Makanya banyak yang keluar misalnya. Ya itu harus disadari risiko-risiko itu. Ya, oke Bang, kita masuk ke pemberitaan yang belakangan nih rame nih Bang. Apa itu Mas? Mungkin Abang ikutin tuh ya kasus Budiman Sujatmiko. Jadi dan baru-baru ini juga PDI mengeluarkan sanksi atas deklarasi yang dilakukan oleh Mas Budiman Sujatmiko karena mendukung Pak Prabowo. Abang lihatnya gimana Bang? Ada 3 hal itu ya. Saya lihat di media, di kawan-kawan sikapnya. Kalau menurut saya sebagai sikap partai politik itu wajar kok. Yang wajarnya Budiman ke Prabowo atau sikap PDIP-nya? Saya bagi 3 ini ya. Oke. Karena yang terakhir kan sikap partai memecat Budiman. Menurut saya wajar Pak. Kalau kita mendirikan partai atau di bisnis dirikan perusahaan, lalu kita kan inginnya kompak Pak. Masa nggak sama? Kalau di perusahaan bos dengan karyawannya kan
ingin supaya produksinya lancar, Pak. Betul. Partai politik juga sama dong. Nggak ada salahnya sikap PDIP di situ. Pemecat kata ada konsekuensi. Dan Budiman kan menyadari itu konsekuensi itu kan. Nah, yang kedua, memang secara wajar Budiman juga nggak bisa kita kerangkeng sikapnya. Dia kan manusia merdeka. Nah, dan menurut saya ketika dia tidak melawan kebijakan itu dan dia tahu bahwa itu memang berbeda, itu wajar. Hanya yang ketiga mungkin jedanya terlalu pendek dengan statement sebelumnya. Sebelumnya kan 3 minggu ya kalau nggak salah ya, 3 minggu sebelumnya ke Kertanegara, lalu ditanya di beberapa channel atau media, dia mengatakan tidak, hanya sebagai jembatan. Ya. 3 minggu kemudian bukan lagi jembatan, ya, sudah jadi supporter, ya, kan beda itu jembatan sama supporter. Ya mungkin itu sebetulnya pelajaran yang kita bisa tarik, Mas Darwin. Ya. Ketika berpolitik hari ini, yang saya bilang berbeda dengan dulu adalah jejak digital itu, sebagai rekam jejak itu harus kita sadari. Jangan sampai kita dengan waktu dan sebagainya kita melakukan sesuatu yang bisa dipersoalkan oleh netizen atau oleh pemilih bahwa tidak konsisten dan sebagainya. Hari ini rekamannya banyak. Kalau dulu kan kita butuh clipping ya. Iya. Kalau sekarang nggak butuh clipping lagi. Clipping koran gitu ya. Tinggal searching ya, ketemu. Udah. Jejak digital. Ya. Nah, ini ada yang menarik Bang terkait konteks Budiman Sujatmiko dengan Pak Prabowo gitu ya. Kita sama-sama tahu Mas Budiman itu dulu aktivis 98. Ya. Yang kebetulan juga Prabowo dianggap musuh kala itu gitu ya. Sekarang justru malah mencair dan bersatu menjadi Prabowo Budiman gitu. Gimana tuh Bang? Iya, saya juga bagian dari terlibat di 98 ya. Saya punya opini yang mungkin bisa sama bisa enggak ya dengan Budiman. Bagi saya memang kita nggak mungkin, bukan karena politik, maka kita nggak mungkin punya lawan dan kawan abadi, bukan itu. Ya. Tapi kita harus menyadari juga ada perubahan-perubahan. Ya, kita nggak bisa menjudgment orang itu nggak berubah, ya kan? Hanya saja tadi menurut saya kegaduhan ini karena tadi ada banyak yang mensoalkan inkonsistensi dari waktu tadi. Kalau mungkin sejak awal dia bilang mendukung Prabowo, ya nggak ada masalah mungkin ya. Kan ada juga banyak aktivis itu kan. Ada di Gerindra almarhum ya, Desmond ya. Ada Pius sampai sekarang kan. Di BPK. Juga aktivis 98 ya. 98 juga. Dan diculik juga ya. Banyak lah di sana. Habibur Rahman ya. Ada yang lainnya lah. Nah, termasuk misalnya dari partai pendukungnya ya, yang lain di luar Gerindra ya. Coba tadi, kenapa yang lain nggak gaduh, kenapa ini gaduh gitu kan? Ya, itu aja. Apakah karena personnya yang memang tadi menimbulkan kontroversial sehingga seperti itu. Menurut saya isu yang lama tidak relevan lagi hari ini. Oh gitu ya Bang? Ya. Bahwa isu itu harus kita ingat ya. Iya. Sebagai peringatan. Dari sejarah, sebagai sejarah. Sebagai kita mengingatkan. Jangan sampai kita lakukan lagi. Itu harus Pak. Tapi kita mempersoalkan itu. Menyalahkan itu. Padahal itu bagian dari sistem pada waktu itu. Itu menurut saya terlalu apa ya? Berlebihan. Ya, kata-kata yang mungkin romantisme kesedihan ya. Kayaknya nggak move on Gak kalau move anak sekarang on, bilang. ya. Kita kan kalau pacaran kan pernah tolak juga kan. Ya, ditolak ya udah move on lah. Ya. Asal si personnya itu tidak melakukan terus-menerus. Ya kan? Dan saya rasa Pak Prabowo hari ini kan tidak dalam posisi yang sebelum 98. Ya kan? Cuma alangkah baiknya sebetulnya Mas Darwin kalau sampai hari ini dan ke depan harusnya perdebatan di calon-calon presiden ini
atau calon pemimpin yang kita pilih nanti adalah perdebatan yang gagasannya gitu. Nggak berhenti di melanjutkan atau antitesis, perubahan misalnya. Nggak dong. Apa? Melanjutkan apa? Apa yang dilanjutkan? Ya, misalnya ada dua yang melanjutkan, Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Mas Ganjar melanjutkan apa? Misalnya revolusi mental Pak Jokowi dilanjutkan Mas Ganjar dengan revolusi apa, gitu kan? Harusnya begitu dong, supaya pertarungannya gagasan. Oh, Mas Ganjar ngajukan usul habis revolusi mental, revolusi kehidupan lah, katakanlah. Pak Prabowo bilang, butuh ini transformasi. Kalau bahasa Pak Prabowo saya lihat transformasi ini ya, transformasi kemajuan misalnya. Nah, benturkan itu. Disitulah pemilih kita akan memilih secara cerdas dan tidak emosional, tapi rasional. Karena kita butuh, kalau dua-duanya, bahkan tiga-tiga ya, saya rasa Mas Anies juga sama, ingin Indonesia yang maju kan ke depan. Indonesia yang maju itu Indonesia yang rasional, Pak. Kalau Indonesia yang romantis, kan bahaya kita. Kita kan terjebak pada tadi hal yang masa lalu terus. Enggak dong. Kita harus move on. Seperti dengan Belanda lah kita, penjajah kita dulu. Masa kita terus dendam? Lalu kita bermusuhan. Bila perlu kita bunuh sembarangan orang Belanda. Misalnya kan nggak mungkin Mas itu. Nggak bisa. Kita harus selesai di sini. Kita bicara ke depan. Demi kemajuan Indonesia yang dibilang 100 tahun Indonesia 2045. Dan generasi kita. Generasi anak cucu kita tadi. Yang harus melanjutkan dan memajukan bangsa ini. Oke Bang, nah yang berikutnya kira-kira menurut kacamata Abang ini, kenapa Budiman berani sebegitunya gitu, sampai mendukung Prabowo dengan masa lalu yang seperti itu, bahkan terima konsekuensi kalau sikap PDIP akan seperti apa gitu. Kira-kira apa yang mendorong Mas Budiman sampai seberani itu Bang? Ya. Saya belum lama nggak ketemu Budiman ya. Kalau ketemu saya tanya itu Mas Darwin. Saya tanyakan itu. Cuma dugaan saya ada kegelisahan dia. Memang gini ya, Mas Darwin. Kadang-kadang pengalaman saya, isu politik itu berangkat dari realita yang tidak politis. Bisa aja realita kehidupan, non politik, tapi kemudian menjadi isu politik. Saya dulu punya teman, Mas, saya nggak bisa sebut namanya. Dia mengalami spiritual. Ini tokoh politik juga ya, Bang? Tokoh politik. Peristiwa spiritualitas dia, yang saya cerita tadi, seperti saya, dia kehilangan anaknya, Pak. Lalu berubah politiknya, Pak. Menjadi sangat kanan. Akibat peristiwa itu. Saya nggak bisa nyalain, Pak. Nggak bisa menjudgment kenapa dia jadi kanan. Padahal dulu di kiri dia. Hanya karena ada peristiwa spiritual itu, Pak. Kan tidak politis kan peristiwanya kan? Peristiwa spiritualitas, Pak. Dia bergumul karena kehilangan, dia nggak bisa terima. Dia protes. Akhirnya dia didamaikan dalam proses kehidupan dia itu, kemudian jadi kanan dia. Bisa, Pak. Nah, saya nggak tahu dalam pergumulan apa Budiman. Di situ, kemudian dia berpindah. Yang nggak boleh sebetulnya Mas Darwin, kita ini kadang-kadang kan ada orang yang bilang born to be leader. Nah, born to be leader ini egonya tinggi. Nah, kan ada itu di sebuah channel dikatakan, saya enggak partai yang disalahkan. Karena dianggap partai tidak mampu mengakomodasi kader ya. Saya nggak pernah kebayang, partai itu kan wadah, rumah. Masa rumah kita misalnya kita salahkan hanya karena kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kan nggak mungkin. Itu kan benda mati. Ya. Rumah, kamar kita itu kan benda mati. Ya nggak usah kita introspeksi diri kita kan. Makanya saya bilang kalau kita
berpartai, kita berumah tangga, refleksi diri kita. Jangan-jangan soal ego kita. Ya kan? Nah ini yang penting. Saya bisa begini juga mungkin belajar dari generasi dan set ya. Yang katanya suka healing ya. Kita healing lah. Oke, jadi kembali ke pertanyaan tadi, Bang. Menurut Abang apa sih kira-kira yang mendasari Budiman melakukan hal semacam gebrakan kali ya? Ya, saya kan tanyakan langsung kalau saya ketemu Budiman ya. Cuma ada catatan saya begini. Yang nggak boleh kita lakukan dalam berpartai atau menjadi politisi adalah kita mengedepankan ego kita. Ya, karena kadang-kadang orang disebut dengan born to be leader itu egonya tinggi. Karena bagi saya Mas, wacana partai tidak mengakomodasi, partai tidak memfasilitasi kader ya, itu ibarat di rumah kita aja. Rumah, kamar, ranjang itu kan fisik, mati kan? Ya kan? Kita nggak bisa dong, kita nggak bisa tidur nyalakan ranjang kita. Kita nggak bisa tidur nyalakan posisi rumah kita, misalnya kita bongkar atau kamar kita yang salah, feng shui-nya misalnya. Nggak, harusnya kita introspeksi diri kita kan. Apa kata kita kebanyakan minum kopi atau kata kita kecapean sehingga butuh relaksasi, butuh healing, spa, ya. Nah, supaya kita nyaman di situ kan. Nah, menurut saya berpartai juga begitu. Dan tadi kadang-kadang peristiwa politik itu timbul tidak karena politis. Ya contoh teman saya punya teman dulu. Saya kaget itu, lama nggak ketemu, dan masuk berita jadi sangat kanan. Karena ada peristiwa spiritualitas, yaitu kehilangan putranya. Saya pernah ngalami, tapi saya nggak seperti itu ya. Lalu, tadinya dia sangat kiri, kemudian jadi kanan. Hanya karena proses spiritualitas yang sangat luar biasa dan pendamaiannya dengan cara begitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tidak semua yang politik itu berangkat dari sikapnya politis ya. Betul. Nah, ada ini Bang, ya. di luar yang menyebutkan, apalagi dengan deklarasi kemarin Prabu gitu ya, Prabowo Budiman gitu. Ada nggak sih Bang sebenarnya indikasi dalam tanda kutip tes ombak nih, Budiman jadi cawapres gitu. Karena udah dibuat Prabu gitu, Prabowo Budiman. Iya, betul. Itu Abang lihatnya gimana Bang? Betul. Sehingga timbul ini ya, katanya kayak ejekan ya, mau jadi wapres gitu ya. Kalau saya lihat ya, saya nggak tahu ya, bagaimana kok timbul istilah Prabu itu, apa memang mengarah ke sana, apakah tidak. Tapi kan kalau kita sadarin kan di politik itu ada yang, bahasa saya gini Mas Darwin, di politik itu kayak kita mati itu bisa nggak kita kayak ulama itu, bisa nggak kita kalau sudah masuk neraka minta ngicipi surga, bisa nggak? Atau masuk surga ngicipi neraka gitu ya, bisa nggak itu? Ya kan? Saya rasa nggak bisa kan? Nah, di politik juga gitu, ada yang sebetulnya bisa atau hanya sekedar isu-isu aja gitu ya. Nah, seperti yang selalu ada beberapa kawan katakan, misalnya siapa seperti di kubu perubahan juga kan. Apakah mungkin wapresnya bukan AHY? Kan kayak tadi Pak. Berarti kalau bisa bukan AHY, menurut saya di koalisi perubahan itu kayak tadi. Sudah masuk surga mau ngicipi neraka. Atau masuk neraka mau ngicipi surga. Menurut saya. Demikian juga di Prabowo. Ya, kecuali partai semua bisa dukung. Bisa menyepakati. Itu kan kesulitan tingkat tinggi itu Pak. Kesulitan tingkat tinggi. Untuk menyepakati Budiman didukung oleh Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, oleh Zulkifli Hasan, oleh Muhaimin Iskandar. Ibarat tadi, udah masuk neraka mau ngicipi surga, itu kan susah betul Pak, susah sekali. Tapi memang kan kalau kalau sudah mati, lalu masih mau ngicipin kehidupan dunia, jadi apa namanya? Hantu Mas, itu bahaya, jadi hantu. Iya. Tapi kan memang kalau kita berkaca ke yang lalu-lalu Bang, memang dari beberapa nama cawapres gitu ya, tiba-tiba muncul
cawapres yang nggak diunggulkan, nggak di ini. Misalnya dulu kita pernah lihat SBY berpasangan dengan Pak Budiono gitu ya, tiba-tiba muncul nama Budiono gitu. Yang terakhir Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin gitu. Tiba-tiba muncul Pak Ma'ruf Amin di last minute gitu. Bagus, mungkin Mas Darwin. Ini? Betul, Mas Darwin bagus kasih contoh yang faktual ya, konkret ya. Sorry Mas, pengalaman saya di kasus Pak SBY dengan Pak Budiono, itu mungkin secara publik tidak dipahami prosesnya. Tapi pada waktu itu kan saya di sebuah partai politik ya. Itu prosesnya panjang Mas. Sudah tahu. Udah seperti itu prosesnya. Bahwa sejak awal yang diisukan jadi wapres itu hanya ketua tim sukses. Kita sudah tahu sebelumnya. Yang tidak diisukan itu yang mau jadi wapres. Gak ada yang aneh. Gak pernah saya berpolitik sampai hari ini atau meskipun break 8 tahun menemukan tadi. Udah masuk neraka, ngicipi surga. Itu gak pernah saya temuin di politik itu, gak pernah. Jadi selalu proses. Demikian juga terakhir ya Pak Ma'ruf Amin. Saya nggak terlibat, tapi saya berusaha cari informasi. Saya tidak se-ekstrim itu kondisinya. Tetap berproses 2 nama. Hanya yang di media yang paling mengemuka bukan Pak Ma'ruf Amin. Ada waktu itu nama Pak Mahfud ya. Ya, tapi Pak Ma'ruf Amin ada di list itu. Jadi tidak tiba-tiba, nggak ada. Atau jangan-jangan Budiman masuk ke Pak Prabowo gitu ya dengan Prabu. Saya bisa bayangkan tadi Pak. Untuk mendongkrak itu. Oke. Kita coba tanya teman-teman Golkar, bisa nggak setuju ketua umumnya approval Budiman sebagai wapres? Kita tanya teman-teman PAN misalnya, bisa nggak setuju nggak ketua umumnya setuju Budiman wapres? Kan sampai detik ini menurut saya melebihi mission impossible menurut saya. Saya tetap pakai kata-kata tadi, sudah masuk surga atau neraka, ngicipi sebaliknya, itu aja. Oke, Bang, ini kan Abang mantan aktivis nih, yang dulu di 98 juga pernah terlibat, terus juga di politik juga pernah ini gitu. Kira-kira nih kita kalau berandai-andai Bang, ternyata benar Budiman jadi cawapresnya Prabowo. Kira-kira akan menimbulkan kegaduhan atau apa yang akan terjadi kira-kira Bang? Syok, Pak. Syok. Yang shock siapa nih Abang? Bukan, itu tadi. Coba tanya ke teman-teman di Golkar gitu ya. Syok Pak. Karena itu nggak mungkin masuk dalam pemikiran atau apa. Jangan sampai hati lah, pemikiran aja lah. Kan dari mata turun ke hati ya. Sampai matanya nggak nyampe Pak. Sampai matanya di Golkar nggak nyampe. Sampai matanya di kader PAN nggak nyampe. Jadi nggak mungkin sampai ke hati Pak. Turun ke hati nggak mungkin. Oke, hari ini nggak mungkin, tapi kan politik kita ini dinamis ya Bang, menjelang 2024, mungkin saja ya, kalau emang ini. Coba Mas Darwin, ada nggak calon presiden kita yang tiba-tiba? Calon apa? Setelah reformasi. Calon presiden yang tiba-tiba? Nggak ada emang. Nggak ada Pak. Meskipun Pak Jokowi dianggap dari grassroots. Iya. Tapi kan berproses, dari wali kota Solo, jadi gubernur DKI, baru kemudian jadi presiden. Ya, betul. Gak ada yang tiba-tiba melompat. Ada base on-nya. Ada batu ijak ya, ada batu penjurunya, ada stepstone-nya. Gak ada, Pak. Gak ada yang, kalau terjadi tadi, anomali yang berlebihan tadi, ya shock, Pak. Shock. Yang shock bukan hanya yang di koalisi, yang tidak koalisi pun shock, Pak. Artinya kemungkinan itu kecil ya, Bang ya? Ya sangat tidak mungkin, bukan lagi kecil. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Semoga menarik. Itu tidak masuk agenda Budiman. Karena kalau enggak, ya itu sama dengan dia bukan off the box, Pak. Ya dia tadi seperti orang sudah meninggal masih mimpi ketemu di dunia ini kan, ada filmnya Ghost itu kan, hantu berarti. Oke, Bang, ini gak terasa udah setengah jam lebih kita ngobrol. Kita ngopi dulu. Oh siap. Udah ngopi ini enak nih Bang, ini kopi aktivis Flores ini. Di Indonesia ini selalu ngopi. Tapi nggak pakai gula ini? Bukan ngeteh. Oh bagus Pak. Bagus ya? Ya, karena kalau pakai gula ya diabetes Pak. Seperti partai itu Mas Darwin, kadang-kadang kalau
koalisinya terlalu besar, ya diabetes politik Pak bisa. Oke, Bang, ini kita masuk ke sesi terakhir. Dengar-dengar Abang mau ada program baru, Oh ya, namanya Bully, Buka dan Gali. terima kasih nih ke Apa ini program Forum apa ini, Keadilan Bang? TV nih. Saya diskusi sama teman-teman, ada menarik itu kalau kita punya program yang bisa membuka sekaligus menggali sebuah isu yang tidak hanya berdasarkan algoritma semata ya, ya tapi yang substansial. Ya, Tinggal bagaimana kita mengemas itu menjadi hal yang justru mendrive pemirsa ya, ya, dan itu dimungkinkan sekali. Seperti ini Mas David, contoh kemarin ya, dalam sebuah sidang umum, menurut saya itu penting ya. Saya dulu pun terlibat sangat mendalam di 98 itu, di momen terakhir saya itu ya di sidang umum, gitu. MPR pada waktu itu 98 bulan Maret waktu itu kalau zaman Pak Harto dulu kan. Saya ingat waktu itu saya di Jakarta, saya jalan cukup lama hampir sebulan dengan Adian Apitupulu ya. Dan kita yakin betul bahwa Mei akan terjadi peristiwa itu ya. Nah, demikian juga kemarin saya memang agak beda hari ini ya. Yang jadi wacana berapa hari itu malah isu yang Pak Jokowi lontarkan tentang kaget saya sebut Pak Lurah itu kan. Isu substansi sidang umumnya, sidang tahunannya hilang. Ya. Padahal di situ ada hal yang menurut saya sangat substansial yaitu keinginan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Itu harus jadi perdebatan yang luar biasa menurut saya. kalah dengan isu Pak Lurah. Isu Pak Lurah, Pak. Padahal Pak Jokowi hanya guyon itu ya. Saya bilang ini isu yang serius kalah sama guyonan Pak Jokowi ini. Memang hebat Pak Jokowi ini. Jadi nanti rencana Abang mau itu ngangkat Ya, seperti itulah. begitu Contohnya di program seperti itu. Bully gitu Ya. ya. Boleh kasih bocoran kira-kira narasumbernya seperti apa? Akan sangat yang menarik akan kalau Ketua diundang? MPR bersedia kita wawancarai, Ketua DPD yang melontarkan naskah akademis DPD yang baru. Oke. Kita bisa undang dia dan bisa mau ngobrol. Ini kan bisa dua sisi ya. Menjadi kritik atau sekaligus sosialisasi bagi mereka. Ya. Demikian juga di luar itu Mas Darwin, lihat misalnya kita dianggap pada periode 5-10 tahun terakhir dianggap memang kurang perdebatan wacana yang positif misalnya. Ayo kita perdebatkan wacana positif. Sebelum dituduh kering tanpa wacana tapi kerja langsung gitu ya. Kerja gitu ya. Tapi menurut saya itu jadi menarik kalau kita jadikan bahan. Kalau itu positif kan bisa jadi sosialisasi yang positif. Bahwa kita mau merubah, kita mau berbenah, kita mau pembaruan. Memang alangkah indahnya kalau itu menjadi wacana bersama, sehingga orang berpartisipasi bersama. Itu akan membuat energi kita luar biasa menuju Indonesia yang lebih maju lagi, lebih sejahtera gitu ya. Kapan rencananya nih program Bully mulai running, Bang? Ya semoga 1-2 minggu ini ya. Oke. Itu akan nggak tahu Mantap. pas apa enggak ya. Jadi kami Ngobdar ini udah Ya. mulai membuli. Ini supaya hostnya judulnya Bully ini. dibully gitu ya. Oke, Bang Sam. Ya. Semoga sukses dan Terima lancar kasih, Mas dengan Darwin. program barunya nanti, Ya. Bully, Buka dan Gali, Ya. yang akan hadir di Forum Keadilan Ya. TV ya. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Abang Da Samuel Nitisa Putra terkait bagaimana kondisi politik hari ini. Semoga obrolan ini membawa manfaat dan sebuah pemahaman kepada siapapun yang menyaksikan program ini. Tidak lupa kami selalu berpesan kepada Sobat Forum yang menyaksikan tayangan kami, tinggalkan komentar, pesan, masukan, kritikan, ataupun apapun itu semuanya untuk kemajuan program ini ke depannya. Saksikan terus program Ngobdar tentu saja di Forum Keadilan TV yang akan tayang setiap Selasa sore.
Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.